Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat Salam, Pak. semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. PowerPoint-nya terlihat? Lihat, Pak. Baik ya. Nah, jadi pembahasan kita pada materi ke-11 distribusi sampling dari mean ya. Di mana distribusi sampling dari mean sampel itu merupakan distribusi mean aritmatika ya. Dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin dipilih dari sebuah populasi. Ini merupakan rumus ya, jika sampling dilakukan dengan pergantian atau populasinya tak terhingga, di mana MX rata-rata sama dengan MX, S rata-rata sama dengan SX dibagi akar N. Nah, kemudian di sini adalah jika sampling dilakukan tanpa pergantian dari suatu populasi terhingga, ya berukuran N besar ya, di mana MX rata-rata sama dengan MX, kemudian diturunkan SX rata-rata sama dengan SS dibagi akar N dikali akar N besar dikurang N dibagi N besar dikurang 1 ya. Nah, dapat kita lihat dari sisi contohnya ya. 500 cetakan logam ya memiliki berat rata-ratanya 5,02 N, di mana deviasi standarnya 0,30 N. Probabilitas bahwa suatu sampel acak dengan ukuran sampel 100 cetakan ya dipilih mempunyai berat totalnya 496 sampai 500 N. Sehingga kita masukkan dalam persamaan perumusan tadi ya. SX-nya 0,30, N kecilnya 100, kemudian N besarnya 500, N kecilnya 100. Jadi 0,30 dibagi akar 100 dikali akar 500 dikurang 100 dibagi 500 dikurang 1 hasilnya 0,027 ya. Jadi 100 sampel cetakan itu memiliki berat totalnya 496 sampai 500 N. Nah, jika rata-ratanya 4,96 sampai 5,00 N. Jadi dengan menggunakan tabel distribusi normal standar skor Z, hasilnya adalah ZX-nya 4,96 ya, dikurang 5,02 dibagi 0,027 hasilnya min 2,22. Kemudian X rata-rata dengan 5,00, ZX-nya 5,00 nih ya, dikurang 5,02 bagi 0,027 hasilnya min 0,74. Sehingga didapatlah hasil distribusi sampling dari minnya 21,64% ya. Nah, kemudian untuk distribusi sampling dari proporsi ya, di mana pada persamaan yang di sini ya, jika probabilitas sukses populasi adalah P, sementara probabilitas gagalnya itu Q sama dengan 1 ya, dikurang P dan samplingnya tanpa pergantian dari populasi terhingga berukuran N besar. Ya, sehingga NP sama dengan P, SP sama dengan akar PQ dibagi N kecil dikali akar N besar kurang N kecil dibagi N besar dikurang 1 ini ya, sama dengan akar dari P kali 1 kurang P dibagi N kecil, akar dari N besar dikurang N kecil dibagi N besar kurang 1. Sedangkan jika samplingnya dilakukan dengan pergantian atau populasinya tak terhingga, maka MP sama dengan P, SP-nya sama dengan akar PQ dibagi N kecil, sama dengan akar P kali 1 kurang P dibagi N kecil. Ya. Nah, untuk nilai N yang kecil, besarnya itu N lebih besar 30. Ya. Ini mendekati distribusi sampling, proporsinya mendekati distribusi normal ya. Kemudian dapat kita lihat dari contoh ya, jika divisi pengendalian mutu pabrik perkakas ya, mesin mencatat bahwa ada 2%
dari mata bor yang diproduksi mengalami cacat ya jika dalam pengiriman satu batch produk terdiri dari 400 mata bor, maka kita menentukan probabilitas banyaknya mata bor yang cacat ya 3% atau lebih. Sehingga kita masukkan dalam rumus distribusi sampling proporsi ya SP akar P dikali 1 kurang P dibagi N kecil, hasilnya adalah 0,007 ya. Sehingga kita melakukan koreksi untuk variabel diskritnya 1/2N sama dengan 1/2 kali 400, hasilnya 0,00125. Sehingga proporsi 3% setelah dikoreksi P-nya 0,03 dikurang 0,05, hasilnya 0,02875. Dan skor Z untuk P 0,02875 adalah P dikurang MP dibagi MP ya, 0,02875 dikurang 0,2 dibagi 0,07 sama dengan 1,25. Jadi probabilitas mata bor yang cacat dengan proporsi lebih dari 3% itu adalah 10,50%. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Nah, jika ada pertanyaan, tanggapan, mohon disampaikan. Sebelumnya tolong diaktifkan videonya, saya mengambil akses saya. Jonas atau Fadli bisa diaktifkan videonya. Ambil ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Selanjutnya silahkan, ada tanggapan? Ada tanggapan? Kalau tidak ada, silakan.